Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini? Apa yang Anda pikirkan? Saudara, sebagai informasi bahwa jika Tuhan berkenan, besok hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021, saya bersama tim akan melaksanakan perjalanan Jakarta-Denpasar. Nah, bagi sahabat Galilea yang ada di Denpasar, jika saudara berkenan, kita bisa bertemu ya. Tuhan akan pertemukan kita, jika itu pun kalau saudara mau, ya barangkali saudara tidak bisa bertemu karena ya COVID-19. Nah, saudara, sebagai informasi, saudara bisa menulis di kolom komentar ya, atau di live chat ya, supaya nanti saya lihat. Tulis nomor teleponmu di situ, nanti admin yang akan hubungi ya. Ya, atau saudara bisa ke nomor admin ya 0813 8161 3924. Kami bersama tim ya, saya bersama tim besok akan melakukan perjalanan ya dari Jakarta menuju Denpasar dengan perjalanan darat ya. Jadi saudara bisa menghubungi admin atau menulis di kolom komentar atau di live chat bahwa saudara bisa bersedia berjumpa dengan saya ya. Haleluya. Jadi kita jumpa sahabat ya. Nanti akan dibikin konten ya. Saudara, mari kita siapkan diri kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberikan kami hari ini. Kami kuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Engkau yang menjaga kami di sepanjang malam dalam istirahat tidur. Engkau yang menempatkan kami di hari ini. Terima kasih ada tugas kerja, agenda kerja kami hari ini. Tuhan kiranya menyertai, Tuhan memberkati. Karena kami sadar bahwa kalau jika bukan Tuhan yang memulai segala sesuatu, maka akan menjadi sia-sia. Itu sebabnya kami akan memulai bersama Tuhan seluruh kegiatan dan agenda kerja kami hari ini. Kami akan baca firman-Mu, urapi kami, buka hati pikiran kami, supaya apa yang kami baca, kami dengar tidak untuk kami lupakan, tapi ini termaterai dalam hati kami, menjadi rema dalam hidup kami. Firman ini akan memberikan kami kekuatan untuk melangkah di hari ini dan untuk tetap menaruh harap kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Jadi sekali lagi bagi Bapak Ibu yang ada di Denpasar, kita jumpa sahabat ya. Kami kurang lebih ada 7 orang ya. Nah, kalau saudara punya tempat penginapan ya bisa lah kami nginap di situ ya. Haleluya. Daripada saya bayar hotel saudara ya, keluar duit lagi ya saudara ya. Nah, jadi kalau ada yang punya penginapan villa kah ya, atau punya hotel kah, ya kan, saudara bisa bagikan ya 3 kamar, siapkan 3 kamar lah untuk saya bersama istri, anak-anak dan kru. Nah, haleluya. Ya saudara ya, jangan saudara bilang maksa nih pendeta. Haleluya. Nah saudara, mari kita lihat di Matius pasal 17 ayat 20. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Wow, luar biasa. Takkan ada yang mustahil bagimu.
Kalau dikatakan takkan ada yang mustahil bagi Tuhan itu ya karena memang sudah begitu Tuhan, ya kan? Tuhan kan maha kuasa, tapi ini yang luar biasa saudara. Tuhan sendiri yang berkata takkan ada yang mustahil bagimu. Ya kan? Nah saudara, Tuhan menghendaki setiap orang percaya memiliki iman yang teguh. Ditegaskan bahwa setidaknya kita memiliki iman sebesar biji sesawi saja. Sebesar biji sesawi saja. Waduh, saya tidak bawa biji sesawi ya. Ada saya bawa dari Israel, tapi kayaknya di sini di sekitar saya nggak ada. Haleluya. Nah saudara, memang biji sesawi itu sangat kecil. Bahkan bisa dikatakan sebagai biji yang paling kecil dari segala jenis benih. Tapi saudara, jika ditanam dan bila sudah tumbuh, sesawi itu akan lebih besar daripada sayuran lain. Malahan akan tumbuh menjadi pohon yang lebih besar, ya, melebihi pohon-pohon lain, sehingga burung-burung dapat berlindung atau bersarang di cabang-cabangnya. Itu saudara lihat di dalam Matius pasal 13 ayat 32. Demikian pula halnya dengan iman saudara. Iman kita tidak boleh statis, tapi harus dinamis, bergerak maju dan bertumbuh. Karena itu di 2 Petrus pasal 1 ayat 5, 6, dan 7 dikatakan, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Luar biasa, ya kan? Nah saudara, jadi yang mau ditegaskan oleh Tuhan di sini, iman kita harus bertumbuh, harus bergerak maju, dinamis. Nah pertanyaannya adalah bagaimana? Ya, apa yang harus saya lakukan? Langkah-langkah apa yang harus saya lakukan sehingga iman saya bisa bertumbuh? Nah saudara, langkah menuju kepada pertumbuhan iman yang pertama, karib dengan Tuhan. Amin. Dalam Roma pasal 10 ayat 17 di sana jelas dinyatakan bahwa iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Setiap hari sahabat Galilea saya menayangkan firman Tuhan, menyampaikan firman Tuhan, sehingga iman saudara bisa bertumbuh. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Karena itu kita harus banyak menyediakan waktu untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Tapi juga berdoa. Amin. Iya. Kita harus lebih banyak berdoa, membaca Alkitab, mendengarkan firman Tuhan setiap hari. Sahabat Galilea itu tujuannya itu saudara ya, tayangan ini bertujuan itu Senin sampai Sabtu. Kalau Minggu kan ada firman Tuhan melalui khotbah ya. Iya. Jadi kita harus senantiasa melekat kepada Tuhan supaya iman kita bertumbuh. Yohanes 15 ayat 4 bagian B. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi saudara, hal pertama, langkah pertama yang harus kita lakukan menuju kepada pertumbuhan iman adalah karib dengan Tuhan. Ya kan? Kita punya waktu bersama Tuhan, kita berdoa, baca Alkitab, dengar firman Tuhan. Yang kedua, ketaatan. Turuti dan lakukan firman Tuhan sehingga iman kita terus bertumbuh. Dikatakan
di Yakobus pasal 2 ayat 17, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Perbuatan kita menunjukkan ketaatan. Ya kan? Abraham, saudara lihat, dia diberkati Tuhan dan mengalami penggenapan janji Tuhan karena iman dan ketaatan Abraham telah teruji. Jadi langkah menuju kepada pertumbuhan iman yang pertama apa? Karib dengan Tuhan. Yang kedua, ketaatan. Yang ketiga, ya ujian. Ya kan? Ada kalanya Tuhan izinkan masalah dan penderitaan terjadi dalam kehidupan orang percaya. Itu bukan tanpa tujuan, saudara. Itu adalah bagian dari proses pendewasaan iman. Tuhan hendak melatih iman saudara dan saya supaya makin teguh. Tuhan izinkan saya mengalami penjara 4 tahun 6 bulan karena kesaksian, ya kan? Iya, Tuhan izinkan saya dipukul babak belur, ya. Orang Manado bilang bangka, bengko, bongko, saudara ya. Iya, Tuhan izinkan. Itu adalah bagian yang harus saya lewati. Bagian dari proses pendewasaan iman. Apakah di tengah situasi seperti itu saya mampu tetap bersuka cita dan bersyukur, atau ya menyesal ikut Yesus, bersungut-sungut dan sebagainya. Tapi saya mau katakan saya bersyukur saya dipenjara 4 tahun 6 bulan. Paling tidak untuk membuktikan kepada diri saya bahwa saya setia kepada Tuhan. Milikilah iman yang bertumbuh. Jangan statis, saudara. Tetapi harus dinamis. 3 langkah itu. Apa itu? Karib dengan Tuhan. Apalagi ketaatan. Dan ketika engkau menghadapi masalah, bisa jadi itu adalah ujian. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dan saudara yang ada di Denpasar, catat ya, besok Sabtu tanggal 4 Desember, saya bersama tim melakukan perjalanan dari Jakarta. Tentu kita ke Surabaya dulu, sampai di ujung tol, katanya di Probolinggo atau di mana. Mungkin kita di sana istirahat, lalu kemudian melanjutkan perjalanan untuk penyeberangan. Sampai jumpa nanti di Denpasar ya. Bagi saudara-saudara yang ada di Denpasar bisa merapat, sudah bisa bentuk tentukan di mana nanti. Jangan lupa juga kalau punya kelebihan villa begitu ya, guest house gitu, atau hotel, sediakanlah hotel bagi kami lah. Berharap nih ya berharaplah anak-anak Tuhan di Denpasar kan. Saya banyak saudara-saudara ya, haleluya. Kita bersaudara di dalam Tuhan, tetapi duit tidak bersaudara, haleluya. Nah mari kita berdoa saudara ya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kasih setia Tuhan yang luar biasa. Kami diingatkan untuk iman kami harus bertumbuh, dinamis, tidak statis. Maka kami belajar ada 3 langkah, yaitu karib dengan Tuhan, ketaatan dan ujian. Biarlah kami mampu dan dimampukan oleh Tuhan sendiri untuk menghadapi segala situasi yang kami alami dalam hidup kami sebagai ujian iman, sehingga itu merupakan proses pendewasaan iman dan iman kami dinamis bertumbuh dan kami menjadi anak-anak Allah yang berkenan kepadamu. Berkati seluruh subscriber Galilea Network, seluruh sahabat Galilea. Ketika mereka bekerja hari ini memasuki akhir pekan, Tuhan berkati mereka. Dan pekerjaan mereka tidak terbengkalai. Mereka dapat menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan ada hasil yang baik. Berkati rumah tangga seluruh subscriber Galilea Network.
Berkati suami istri, anak-anak, orang tua, mantu, cucu. Berkati semuanya, pekerjaan mereka, usaha, toko, perdagangan, pelayanan, studi, semuanya diberkati. Dan juga berkati kesehatan, finansial, seluruh subscriber Galilea Network. Terima kasih Tuhan, dan kiranya Engkau berkenan atas hamba bersama tim untuk melakukan perjalanan darat Jakarta Denpasar pada besok hari. Kiranya Tuhan mendahului segala sesuatu dan menguduskan perjalanan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami